نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita pada pagi hari ini di rumahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat dan menuntut ilmu, mencari kebenaran dan berusaha memahami agama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita dapat meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kecintaan Allah dan kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla untuk bekal kita di hari akhir kelak, sehingga kita datang kepada Allah SWT dengan keadaan diampuni oleh Allah dan dalam keadaan membawa kebaikan yang besar. Inilah perjuangan kita di muka bumi ini. Perjuangan kita di bumi ini yaitu berjuang menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala dan berjuang meminta ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita, dan kita juga berjuang mengumpulkan kebaikan dan pahala yang sebesar-besarnya sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Dan pada kesempatan ini di majelis ilmu yang mulia ini kita berusaha belajar menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memahami, mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan memahami agama Islam yang benar dengan dalil yang sahih sehingga kita dapat menjalani agama kita dengan baik dan benar tanpa keraguan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menuntut ilmu, mereka hidup dalam keraguan. Mereka hidup di dalam kebimbangan karena tidak tahu kebenaran. Sehingga orang-orang yang belajar, yang menuntut ilmu, dia hidup di atas kepastian, keyakinan, karena dia belajar dan dia berpegang teguh dengan dalil yang kuat, burhan, penjelasan yang jelas. Dan ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara belajar dan menuntut ilmu. Berbeda dengan orang yang di antara orang yang belajar dengan tidak belajar. Sebagaimana firman Allah, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabnya pasti tidak sama, pasti beda, pasti kehidupannya berbeda, pasti ketenangan jiwanya berbeda, pasti pahalanya berbeda, pasti ridho Allah SWT juga berbeda di antara mereka, dan pasti nanti di akhir, di hari kiamat dibedakan oleh Allah SWT orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?
pasti beda. Sama seperti hal yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Apakah sama penduduk neraka dengan penduduk sorga? Tentu beda. Allah menyampaikan hal tersebut karena berbeda, bukan karena sama, karena berbeda, jauh bedanya. Apa bedanya? Allah berfirman di ayat lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian jauh lebih tinggi beberapa derajat dibandingkan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan di dunia dan akhirat. Di antara manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ditinggikan. Semoga kita termasuk orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita pelajari di kitab yang kita bahas yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'an, dan telah sampai di pembahasan kitab At-Taubah. Setelah kita selesai di bab ikhlas, kita masuk ke bab Taubah dan telah sampai di hadis ke berapa, Bu? Ke berapa? 21. Hadis panjang. Iya. Sepertinya saya aja yang baca kayaknya kalau ini. Terlalu panjang ini, sangat panjang. Ini mau dengar nggak ceritanya, Bu? Ini panjang ceritanya nih. Kita lewati apa gimana nih? Bisa jadi 2 kali pertemuan ini. Cerita Ka'ab bin Malik ini. Hadis ke-21 ya. Mau dengar, Bu? Sepakat ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam An-Nawawi mengeluarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik. Ini anaknya Ibnu Malik. Anaknya Ibnu Malik namanya Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik. Cerita mengenai bapaknya. Siapa bapaknya, Bu? Nggak tahu nama bapaknya. Ini cerita dari Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik. Dia menceritakan tentang bapaknya. Siapa bapaknya, Bu? Si Joko apa siapa nama bapaknya? Siapa? Malik itu kakeknya. Ini karena kita di Indonesia ini tidak biasa ini dengan nasab ini. Padahal ini adalah keutamaan. Ini menandakan mereka ini anak halal semuanya. Ketahuan bapaknya, ketahuan nasabnya, ketahuan kakeknya. Kadang-kadang kita, naudzubillahi min dzalik, ada orang yang nggak tahu siapa bapaknya di sini. Di Indonesia ada nggak orang yang nggak tahu siapa bapaknya? Banyak. Ini kelebihan orang Arab. Orang Arab itu sudah tinggi akhlaknya. Maka datang Nabi SAW liyutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Orang Arab itu dahulu sudah punya akhlak karam, dermawan, sudah punya sidq, jujur, sudah punya syaja'ah, pemberani, sudah punya ikramud dhaif, memuliakan tamu, sudah punya mereka. Tapi mereka berada di atas kesyirikan. Maka Nabi SAW menghancurkan kesyirikannya, tapi menetapkan akhlak-akhlak mulia mereka. Salah satu akhlak mulia mereka yaitu mereka hidup berketurunan dengan keturunan yang jelas, yang nasabnya jelas, ibu bapaknya jelas, sampai kakek nenek, kakek kakeknya, buyutnya jelas semuanya. Karena mereka sangat benci dengan perzinaan. Yang berzina itu zaman dahulu cuman hamba sahaya, budak-budak. Adapun orang hur itu aib besar bagi mereka siapa yang berzina. Nah, Abdullah menceritakan tentang bapaknya.
Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik menceritakan tentang bapaknya. Siapa bapaknya, Bu? Ka'ab. Itu baru pinter. Ka'ab ibn Malik kana qaida Ka'bin radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Dia menjadi menggotong atau memapah, apa namanya itu, qaid itu ya, nyetir kalau dalam bahasa Indonesianya, tapi dia yang membawa bapaknya kemana-mana. Apa namanya itu? Pokoknya dia yang pegang bapaknya kemana-mana, dia selalu dipegang anaknya ini. Penuntun, nah ya benar. Dia yang menuntun bapaknya ketika bapaknya sudah buta. Ka'ab ini di akhir hayatnya beliau buta. Dan orang Arab banyak di akhir hayatnya buta. Bahkan muda-muda banyak buta karena saking panasnya di sana. Jadi menyakitkan ke mata. Kadang-kadang kalau sudah berumur biasanya buta. Orang-orang Arab itu banyak yang buta. Sampai Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini butanya muda ini. Imam Bukhari ini masih belasan tahun sudah buta. Banyak orang Arab buta. Yang seperti kita lihat para masyayikh, ulama-ulama itu sebagiannya buta. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Saleh Suhaimi, yang lain-lainnya itu pada buta. Karena memang saking panasnya daerah Arab itu. Menyakitkan ke mata mereka. Nah, ketika dia sudah tua, dia buta, dan Abdullah ini adalah pembimbing, penuntunnya. Dia tuntun kemana-mana, ke masjid dia tuntun, berwudu dia tuntun, ke rumah dia tuntun, ke pasar dia tuntun. Lalu dia banyak bertanya kepada bapaknya cerita kisah zaman Rasulullah. Berarti Abdullah ini di zaman siapa, Bu? Ini ada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Abdullah ini zaman siapa nih? Abdullah zaman tabi'in. Tabi'in yaitu murid-muridnya sahabat. Jadi kan dia tidak lihat kejadian zaman Rasulullah, tapi dia bertanya kepada bapaknya, apa kejadian yang terjadi kepada engkau di zaman Rasulullah? Karena dia paling dekat dengan bapaknya, dia yang nuntun bapaknya setiap hari ketika sudah buta. Sami'tu Ka'ab bin Malik yuhaddits, aku mendengar Ka'ab bin Malik yaitu bapakku menceritakan bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah. Dia menceritakan hadis kejadian ketika dia tidak ikut bersama Rasulullah, atau takhallafa ini tertinggal ketika perang. Jadi kita akan ceritakan bagaimana sebab ketertinggalan dia. Dia tidak ikut perang dan terjadi kejadian yang luar biasa, merubah hidupnya setelah kejadian ini. Akhirnya Ka'ab dituntun menceritakan bagaimana kejadian dia tertinggal ketika perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Qala Ka'ab lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qat. Aku belum pernah tidak pergi perang, selalu pergi perang. Jadi zaman dahulu bukan tentara pergi perang itu. Yang pergi perang itu masyarakat. Masyarakat yang kuat-kuat, mereka bawa senjata sendiri, bawa perangkat perang sendiri, bawa kuda sendiri untuk membela negerinya. Ya, Madinah itu kan sebuah negeri kayak kita di Indonesia. Kalau ada musuh, masyarakat itu keluar membawa senjata masing-masing. Nah, lalu didaftarkan kepada pemimpin siapa yang mau pergi perang, siapa yang mau pergi perang. Jadi musuh bersama. Nah, ketika perang Tabuk, Ka'ab ini tidak pergi. Qala Ka'ab lam atakhallaf. Aku belum pernah sekalipun tidak ikut perang. Selalu aku ikut perang bersama Rasulullah SAW. Illa fi ghazwati Tabuk, kecuali perang Tabuk ini. Perang Tabuk ini aku tertinggal, katanya. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atib ahadun takhallafa anhu. Dan juga kecuali perang Badar. Tapi Nabi SAW tidak menyalahkan siapa yang tidak ikut perang Badar, karena perang Badar ini perang tidak sengaja. Perang tidak sengaja. Nabi SAW itu ingin memata-matai
eh, pas rombongan dagang Quraisy, ingin memata-matai rombongan dagang Quraisy, tiba-tiba bertemu, terjadilah kecamuk pertempuran waktu itu. Nabi SAW belum niat perang waktu itu, cuman ingin memata-matai. Innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimun yuridu ira Quraisy. Nabi SAW keluar hanya ingin mengambil atau merampas harta perdagangan Quraisy, bukan untuk perang. Cuman ingin merampas harta Quraisy. Kenapa? Nah, ini bukan ada saya dengar, oh Nabi SAW perampas, perampok segala macam, kata orang-orang yang benci dengan Islam. Tidak. Nabi SAW itu malahan duluan dirampas oleh orang Quraisy. Dia diusir dari kampungnya. Harta bendanya habis semua diambil orang Quraisy. Semua orang-orang yang hijrah hancur harta bendanya semuanya. Diambil semuanya oleh orang Quraisy. Makanya mereka pergi ke Madinah tanpa membawa apapun. Lari bersama agamanya ke Madinah, dan harta bendanya, bahkan orang yang paling kaya di situ Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah tanpa sedikit pun apa-apa, cuman bawa baju di badan. Sudah duluan dirampok oleh orang Quraisy. Jadi mereka sudah duluan dirampok orang Quraisy. Makanya Nabi SAW juga ingin membalas perbuatan mereka, ingin mengambil kelompok dagang mereka. Mereka ada perjalanan dagang ingin diambil oleh Rasulullah SAW. Dan itu tidak seberapa dibandingkan banyaknya harta-harta kaum muhajirin yang tertinggal di Mekah, banyak sekali tidak bisa diambil. Nah, Nabi SAW bukan merampok tiba-tiba, tapi ini balasan untuk harta-harta mereka yang sudah dirampok oleh orang Quraisy. Nah, maka di perang Badar tersebut mereka berkecamuk tanpa ada perjanjian, yaitu perang tanpa ada perjanjian. Makanya Ka'ab juga nggak ikut. Berarti Ka'ab tidak ikut dua perang. Perang apa namanya, Bu? Pertama Tabuk. Wah, Masya Allah, ini pintar Ibu. Pertama perang Tabuk, yang kedua perang Badar. Kalau perang Tabuk ngaku, Ka'ab ngaku dia salah. Kalau perang Badar dia tidak merasa salah karena ini tidak sengaja, perang tidak sengaja, tidak niat. Jadi beliau cuman mengaku saya salah di perang Tabuk. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabati hina tawathaqna 'alal Islam wa ma uhibbu anna li biha mashhada badrin wa in kana badrun azkara fin nasi minha. Padahal kata Ka'ab, aku telah menyaksikan Lailatul Aqabah, yaitu pada malam Aqabah ketika kami membuat baiat bersama Rasulullah. Ini ada namanya baiat Aqabah, di Aqabah ketika umroh. Mereka semuanya berjanji setia, janji sehidup semati di bawah pohon. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho kepada orang-orang yang membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Nah, ini Ka'ab ini ikut membaiat Nabi SAW di bawah pohon itu. Lailatul Aqabah, Nabi SAW dibaiat, dipegang tangannya, berjanji setia sampai mati dengan Rasulullah SAW. Kata Ka'ab, ini lebih saya cintai daripada perang Badar. Walaupun perang Badar orang lebih banyak ingat daripada baiatul Aqabah. Nah, ini sejarah ya Bu ya, mungkin tolong dibaca-baca sejarah biar paham bagaimana cerita sejarah ya. Kalau kita paham sejarah, kita gampang memahami hadis. Memahami Al-Quran gampang, memahami hadis gampang. Karena ada historinya, ada ceritanya. Di balik ayat ini ada historinya, ada ceritanya. Di balik hadis ini juga ada historinya, ceritanya. Jadi gampang kita memahaminya. Nah, Ka'ab membela dirinya. Ka'ab bin Malik membela dirinya. Saya telah ikut Lailatul Aqabah, baiat Lailatul Aqabah, dan itu saya lebih cintai daripada perang Badar katanya. Berarti Ka'ab cuman merasa salah berapa kali Bu? Satu kali, yaitu pada perang Tabuk. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Dan ceritaku ketika aku menghadapi perang Tabuk, aku jujur saja katanya. Jujur saja aku memang dahulunya sangat kuat sekali pada waktu itu. Saya
lagi muda-mudanya, 20-30 tahun, lagi sedang kuat-kuatnya, dan sedang gampang-gampangnya atau sedang lapang-lapangnya. Tapi memang aku terjebak gitu, katanya, kira-kira terjebak lah, dia tidak sengaja atau dia tersalah. Padahal dia waktu itu sangat kuat, padahal waktu itu dia sangat mempunyai kelapangan, dan dia waktu itu sedang banyak hartanya. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Padahal sebelumnya aku belum pernah pergi perang membawa 2 kuda, 2 kendaraan. Pada perang Tabuk aku telah mempersiapkan 2 kendaraan, 2 kuda. Jadi kuda ini berpengaruh di dalam perang. Kalau satu orang dapat satu bagian, satu saham namanya. Kalau pakai kuda dapat 3 saham. Kuda 2, ini maksudnya apa? Harta rampasan perangnya. Nanti kan perang ini ada hasilnya, ada harta rampasan perangnya. Ketika dapat ghanimah, harta rampasan perang, kuda dapat 2, orang dapat 1. Nah, dia telah mengumpulkan 2 kuda katanya. Bisa jadi dia dapat 5 saham. 2 kuda kali 2 berarti 4, tambah dia 1 jadi 5. Jadi dia telah mempersiapkan perang ini. Artinya dia sudah siap-siap. Dia sudah siap-siap mau pergi perang. Walam yakun Rasulullah SAW yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kana tilkal ghazwah. Padahal Nabi SAW ketika ingin perang selalu mencari-cari perkataan-perkataan seakan-akan bohong. Tapi warwa itu tauriyah, itu artinya seakan-akan bohong padahal tidak bohong. Kalau Nabi SAW ingin ke kanan dia bilang saya ke kiri ya. Kalau ingin ke timur dia bilang kita ke barat ya gitu. Supaya musuh tidak tahu. Ini dalam perang ini boleh berbohong. Dalam keadaan perang boleh berbohong, supaya mata-mata musuh tidak tahu Nabi SAW mau kemana. Ketika perang Tabuk, Nabi SAW tidak pakai tauriyah, langsung kita mau ke Tabuk. Nah, tiba-tiba langsung mau ke Tabuk. Dan ini jelas semuanya pasti udah siap-siap ikut. Faghazaha Rasulullah SAW fi harin syadid. Tapi ketika itu Nabi SAW pergi perang, keadaan lagi panas terik. Nah, ini masalahnya nih. Jiwa manusia, dia panas, waduh panas sekali nih. Mau keluar rumah panas. Tidak seperti kita di sini, Bu, Pak. Kalau di sini panas berapa lah panasnya? Malahan kita takut hujan di sini. Kalau orang di sana takut panas. Kalau hujan yang kita takut hujan. Kebalik, kalau orang di situ hujan mereka langsung bahagia, gembira. Kalau di sini hujan kita bingung, aduh hujan lagi nih. Nah, ketika itu sangat panas sekali. Wastaqbala safaran ba'idan mafazan. Lalu Nabi SAW mengajak kami untuk berjalan perjalanan yang sangat jauh, cukup jauh ke Tabuk. Wastaqbala adadan katsiran, dan membawa pasukan yang sangat banyak. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum bi wajhihimul ladzi yuridu. Akhirnya mereka membuat persiapan-persiapan dan pergi ke arah yang mereka inginkan. Wal muslimuna ma'a Rasulullah katsirun wala yajma'uhum kitabun hafidh. Dan orang-orang yang keluar, kaum muslimin yang keluar bersama Rasulullah itu tentaranya sangat banyak. Perang Tabuk ini sangat banyak tentaranya. Ribuan kalau nggak salah. Perang Tabuk ya ribuan. Dan Nabi SAW tidak catat orang-orangnya. Ini biasanya Nabi SAW sebelum pergi perang catat dulu. Siapa namanya? Muhammad, catat. Kamu siapa namanya? Ahmad, catat. Kamu siapa namanya? Abdullah, catat. Dicatat oleh Nabi SAW semua yang ikut perang. Pada perang Tabuk, Nabi SAW tidak catat nama-nama orangnya. Tidak catat siapa yang berangkat itu. Jadi waktu itu mau pergi mau tidak pergi Nabi SAW bisa jadi tidak tahu, berdasarkan kejujuran saja. Akhirnya yuridu bidzalika diwan qala Ka'ab fa qalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dzalika yukhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyi min Allah taala. Dan sedikit sekali yang akan diketahui oleh Nabi SAW. Siapa yang tidak pergi,
Kecuali yang kenal-kenal saja. Bayangkan ribuan orang itu. Misalnya kalau nggak salah 3.000 sampai 5.000 atau berapa ya. Tidak ada tidak ada catatannya siapa yang pergi itu. Ya Nabi SAW cuman yang kenal-kenal saja. Yang kenal-kenal Nabi SAW akan tahu yang nggak datang. Tapi yang tidak kenal kan banyak. Jadi Nabi SAW tidak akan tahu siapa yang tidak ikut perang. Ini menentukan nanti ya. Kalau sekarang kan belum sampai pembahasannya ini. Ini menentukan siapa orang-orang munafik dan siapa orang-orang beriman nantinya. Yang tidak ikut perang ini akan diklaim menjadi orang-orang munafik di Madinah nantinya. Faghaza Rasulullah SAW tilkal ghazwa hina tabatil thimar wal dhilal fa ana ilaihi as'ar. Ini masalah terbesar Ka'ab. Nabi SAW mengikuti atau menjalani perang Tabuk tersebut, melakukan perang Tabuk tersebut ketika mulai buah-buahan matang atau mulai berbuah, tanaman-tanaman mulai berbuah. Orang Arab senang sekali itu. Ini pada musim ini biasanya musim semi biasanya. Ketika mulai tanaman-tanaman berbuah, buah-buahan keluar berbuah gitu. Wadhilal, dan mulai pohon-pohon mulai rindang. Pokoknya musim tersebut musim yang sangat nikmat bagi orang Arab. Dan dia ini Ka'ab ibn Malik ini radhiyallahu anhu ya masih kayak muda-muda, pengantin baru, senang dengan istrinya. Masih senang-senangnya dengan istrinya gitu. Jadi ketika waktu awal buah-buahan mulai banyak, pohon-pohon mulai rindang dan dia mulai merasakan nyaman dengan istrinya, tiba-tiba datang panggilan perang. Dia ada rasa perang lagi nih. Ini padahal ini lagi enak-enaknya nih. Lagi senang-senangnya sama istri, lagi senang-senangnya sama anak gitu kan. Lagi bulan madu lah ya istilahnya begitu, lagi bulan madu, lagi menikmati nyamannya musim semi waktu itu. Datang panggilan perang. Nah, ini masalah dia. Jadi masalahnya bukan kufur, bukan munafik, bukan nifak, bukan apa. Dia lagi enak menikmati hidupnya gitu. Wa ana ilaihi as'ar katanya, dan hatiku sangat senang, sangat condong dengan yang kondisi waktu itu, kondisi keadaan waktu itu. Fatajahhaza Rasulullah SAW wal muslimun ma'ahu wa tafiqtu aghdu likai atajahaza ma'ahu. Dan mulai Nabi SAW menyiapkan perangkat-perangkat perang, alat-alat perang, dan aku juga sudah mulai menyiapkan alat-alat perang. Fa'arji'u walam aqdi syai'an. Lalu Nabi SAW sudah selesai menyiapkan, aku pulang ke rumah, tapi aku belum selesai. Orang-orang sudah selesai, sudah siap semuanya alat-alat perangnya. Ada kuda, ada onta, ada pedang-pedang, tombak-tombak, panah-panah, manjanik, segala macam ya. Pokoknya alat-alat perang lah zaman dahulu. Sudah siap. Aku belum selesai, kata Ka'ab. Ini datang malasnya. Ada nggak kaum muslimin yang malas? Banyak, apalagi sekarang. Ini zaman sahabat aja ada setan malas itu ada. Dia sedang merasakan malas itu waktu itu. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalika idza aradtu falam yazal yatamada bi hatta istamarra an-nas bil jid. Aku katakan di dalam hatiku, bentar lagi juga bisa, gampang lah. Nanti kalau orang udah mau berangkat, palingan tinggal ngumpulin langsung jalan, bisa lah, gampang, sedikit. Fa'asbaha Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimuna ma'ahu wa lam aqdi min jihazi syai'an. Sampai Nabi SAW pada pagi-pagi hari mulai mau berangkat, tapi aku belum selesai menyiapkan alat-alat perang. Summa ghadautu faraja'tu wa lam aqdi syai'an. Lalu aku datang ke rumah dan aku coba mengumpulkan alat-alat perangku, tapi belum selesai. Walam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazu fahamamtu an artahila fa udrikuhum. Lalu mulailah kaum muslimin berjalan pergi ke Tabuk. Tabuk ini sebuah negeri namanya Tabuk. Mulailah kaum muslimin berjalan mengarah ke daerah Tabuk. Sementara aku masih di rumah.
dan aku mengatakan di dalam hatiku, insya Allah sebentar lagi aku juga jalan, sebentar lagi lah. Sampai aku mengundur-mundur sampai kaum muslimin sudah sampai di negeri Tabuk untuk pergi berperang. Mulai berhadapan dengan musuhnya. Tsumma lam yuqaddar dzalika li. Akhirnya qaddarullah, tidak ditakdirkan aku bisa ikut perang. Fatafiqtu in idza kharajtu ma'a finnas ba'da khuruji Rasulillah yahzanuni annani la ara li uswatun ila rajulan maghmusan alaihi an-nifaq. Akhirnya ditakdirkan aku tidak ikut perang. Ya qaddallahu masyafa'ala. Itulah kira-kira dia merasa ini qadarullah, padahal dia ingin sekali tapi tidak kuat hatinya untuk berangkat karena hatinya sedang malas-malasan. Dan yang membuat aku sedih katanya, tidaklah aku keluar rumah melainkan aku hanya bertemu dengan orang-orang munafik. Nah, jadi orang yang tidak berjalan pergi perang zaman Nabi SAW itu kalau enggak orang sakit, orang yang jompo, atau orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang tidak pergi perang. Bukan zaman sekarang ini, seperti zaman sekarang kan yang pergi perang itu tentara. Bukan tentara, zaman dahulu masyarakat yang pergi perang itu. Masyarakat yang kuat-kuat pergi perang. Yang tidak pergi perang hanya orang-orang yang uzur, orang sakit, orang jompo, dan orang-orang munafik. Dan aku keluar rumah, kata Ka'ab, aku hanya bertemu dengan orang-orang munafik. Tidak ada satupun orang-orang beriman yang aku lihat di Madinah. Itu yang sangat aku sedihkan katanya. Aku keluar rumah cuma bertemu dengan orang-orang munafik. Aw rajulan mimma 'adzarallahu ta'ala minad du'afa, atau orang-orang lemah yang dimaafkan Allah. Walam yadhkuruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingat dengan aku sampai di negeri Tabuk. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di negeri Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bertanya, Ka'ab mana sih? Ka'ab, artinya Ka'ab ini sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya nggak Bu? Nah, sampai di negeri Tabuk baru ingat Nabi SAW. Ka'ab mana ya? Ka'ab yang mana? Ka'ab di mana ya? Artinya Nabi SAW ingat dengan Ka'ab. Padahal orang ribuan waktu itu. Tapi Nabi SAW ingat dengan Ka'ab di Tabuk, padahal Ka'ab masih di Madinah. Tabuk ini jauh. Kalau ibu pergi umrah mungkin lewati negeri Tabuk itu. Kadang-kadang pakai bis. Wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Nabi SAW mengatakan, qal ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan Ka'ab? Kok Ka'ab enggak ada? Nah, baru orang-orang pada tanya, Ka'ab mana ya? Ka'ab mana ya? Faqala rajulun min Bani Salimah. Lalu orang dari Bani Salimah mengatakan, ya Rasulullah, habasahu Burdah. Wahai Rasulullah, dia ditahan oleh selendangnya. Ini ada yang mengatakan gara-gara istrinya ya Rasulullah. Istrinya menahannya, selendangnya. Wan nadhar fi atfaihi, dan melihat kepada ketiaknya. Ini kiasan-kiasan orang Arab. Artinya dia ini keenakan di rumah gitu dengan istrinya, dengan apa? Dia ditahan istrinya, ditahan selendangnya, dia melihat dia sibuk melihat ketiaknya. Nah, macam-macam lah. Jadi orang-orang berolok-olok dengan Ka'ab waktu itu. Kata Nabi SAW, faqala lahu Mu'adz, kata Mu'adz, bi sama qulta. Jelek sekali perkataan kalian. Ka'ab tidak begitu. Ka'ab tidak begitu. Jelek sekali perkataan kalian, kata Mu'adz bin Jabal. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khairan. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak tahu dan tidak kenal dengan Ka'ab melainkan yang aku kenal dia adalah orang baik. Ini orang baik ya Rasulullah, bukan orang yang pantas untuk diolok-olok. Fasa kata Rasulullah, tapi Nabi SAW diam tidak mau menanggapi. Fabaina huwa ala dzalika ra'a rajulan mubyidan yazulu bihi sarab. Lalu datang orang dari kejauhan
seperti fata morgana. Datang orang dari kejauhan seperti fata morgana dari arah Madinah. Datang orang dari arah Madinah. Terlihat seperti fata morgana. Fata morgana tahu nggak artinya, Bu? Bu? Seperti air ya. Jadi sepertinya dia keluar dari air, dari jauh. Kalau orang di negeri Arab itu banyak fata morgana karena sangat panas sekali. Jadi dari kejauhan terlihat fata morgana, keluar satu orang berjalan. Faqala Rasulullah SAW, kun Aba Khaythamah. Ini kayaknya Abu Khaythamah. Fa'idha huwa Abu Khaythamah. Ketika dia sampai, ternyata memang benar Abu Khaythamah. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamazahul munafiq. Dan dia adalah orang yang bersedekah dengan tamar. Ini ada cerita lainnya, cerita panjang lagi ceritanya ini. Wa qala Ka'bun falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai perang dan mulai kembali dari Tabuk ke mana, Bu? Kembali dari Tabuk ke mana? Ke Madinah. Mulai enggak enak perasaan Ka'ab. Orang udah mulai balik nih. Orang semuanya mulai balik dan pasti bertanya, "Kamu kemana?" Iya enggak? Gimana tuh perasaan? Semua orang, ribuan orang itu dari Tabuk sudah selesai perang, semuanya tahu bahwasanya Ka'ab nggak ikut perang. Ketika balik, pasti orang akan bertanya, kamu kemana? Kok nggak ikut? Apalagi Nabi SAW mulai nggak enak perasaan. Nih, aduh, orang udah mulai balik nih, udah mulai balik dari Tabuk. Hadarani bathi fatafiqtu atadzakkarul kadhib. Mulai aku mencari-cari kebohongan. Aku berpikir, bagaimana ya strateginya biar tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Dia mulai mencari-cari kebohongan. Dan dia sendiri sadar bahwasanya dia datang malasnya, bukan karena apa-apa, cuma datang malas saja. Dia pikir-pikir gimana ya mencari kebohongan. Mulai dia mencari-cari kebohongan. Bima ukhriju min sakatihi gadan wa asta'inu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Mulai aku diskusi dengan keluarga-keluargaku yang dewasa, yang punya akal. Gimana ya caranya supaya Rasulullah SAW tidak marah ya. Mulai aku diskusi, mulai kasih pendapat. Falamma qila inna Rasulullah SAW qad atalla qadiman zagha annil batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan. Ketika telah masuk Rasulullah SAW ke Madinah, semua kebohongan yang aku persiapkan hilang semua, terbang semua. Artinya dia bukan pembohong. Dia udah siap-siapkan kebohongan, tapi ketika Nabi SAW masuk ke Madinah, hilang semua kebohongan itu. Nggak berani dia. Ketakutan, hilang semua kebohongannya itu. Nggak berani dia berbohong di hadapan Nabi SAW. Zagha anil batil hatta araftu anni lam anju. Sampai aku sadar bahwasanya aku tidak akan selamat. Udah pasti nggak selamat ini. Saya pasti nggak selamat katanya. Kalau saya bohong, apalagi jujur aja udah pasti nggak selamat, apalagi bohongnya. Mulai dia menyangka bahwasanya saya tidak akan bisa selamat ini. Fa ajma'tu sidqahu wa asbaha Rasulullah SAW qadim. Ketika Nabi SAW sudah masuk ke Madinah, wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Ketika Nabi SAW biasanya masuk ke Madinah, Nabi SAW mulai masuk ke masjid duluan, bukan ke rumah, masuk ke masjid duluan, lalu sholat 2 rakaat, lalu baru ke rumah. Faraka'a fihi raka'atain, lalu Nabi SAW rukuk 2 rakaat, thumma jalasa linnas, lalu duduk untuk menunggu orang-orang yang akan menyampaikan alasan. Nah, ini kesempatan Ka'ab. Ada majelis khususnya, majelis khusus orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang tidak pergi perang. Nanti Nabi SAW ketika balik dari perang, Nabi SAW duduk di masjid mendengarkan kebohongan mereka. Setiap orang datang itu bawa kebohongan. Nah, Nabi SAW biasanya bilang iya aja, iya. Karena Nabi SAW itu tidak berantem dengan orang munafik. Nabi SAW tetap diam kalau orang munafik. Kecuali dengan orang musyrik dan orang kafir, Nabi SAW melawan mereka. Adapun orang munafik, Nabi SAW diam, tidak menentang mereka. Nah, mulailah datang orang-orang munafik membawa alasan. Ya Rasulullah, saya sakit. Ya Rasulullah, anak saya ini rewel. Iya.
Ya Rasulullah, istri saya sakit. Oh ya. Oh ya Rasulullah, saya begini begitu. Iya iya. Nabi SAW mendengarkan perkataan-perkataan orang munafik itu semuanya. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafuna ya'tadziluna ilaihi. Ketika Nabi SAW sudah mulai duduk di masjid, mulailah datang orang-orang yang tidak ikut perang, semuanya membawa alasan, uzur, kebohongan dan yang lain-lain. Yahlifuna lahu, bahkan mereka bersumpah, demi Allah sumpah saya memang sakit. Oh, saya sumpah saya begini, saya sumpah saya begitu. Paham enggak ceritanya, Bu? Ini memperhatikan ya semuanya ya. Ya. Saya takutnya nggak paham. Kalau nggak paham tanya. Wa kanu bid'an wa thamanin. Mereka semuanya yang tidak ikut perang 80-an sampai 90. 80-an. Rajulan. Faqabila minhum alaniyatahum, dan Nabi SAW menerima apa yang mereka utarakan. Wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ilallah. Dan Nabi SAW membaiat mereka dan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Rasulullah, saya sakit. Ya Allah, ampuni dia. Ya Rasulullah, saya anak saya rewel. Ya Allah, ampunilah dia. Nabi SAW tetap mendoakan ampunan walaupun orang munafik. Nabi SAW tetap mendoakan ampunan. Dan Nabi SAW menyerahkan semua apa yang di hati mereka kepada Allah. Hati mereka Allah yang tahu. Nabi SAW tidak mengurus masalah hati orang. Ilallahi ta'ala hatta ji'tu falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab. Nah, tiba ini endingnya. Sampai aku datang, kata Ka'ab. Masuk masjid dia. Sampai aku datang masuk masjid, Nabi SAW beda. Nabi SAW tersenyum. Tapi senyumnya senyum berbeda, senyum marah. Gimana senyumnya itu? Sinis, Ka'ab ini. Kira-kira begitu. Sampai aku masuk masjid, lihat Nabi SAW tersenyum, tapi senyumnya itu senyum marah. Kayaknya senyum tapi marah kayaknya. Jadi dia mulai udah gemetar itu. Udah masuk masjid udah gemetar dia. Udah grogi dia. Summa qala ta'al, sini Ka'ab. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yaday. Lalu aku datang sampai aku berjalan sampai di hadapan beliau, lalu aku duduk baina yaday, di hadapan beliau. Faqala li ma khallafaka, kamu kenapa? Apa yang membuat kamu tidak ikut? Ada apa kamu? Nah, kira-kira begitu. Alam takun qad ibta'ta dhahraka, bukankah kamu sudah beli kendaraan? Nah, kan sudah beli kendaraan, beli kuda, beli apa, beli onta, beli alat-alat. Bukankah kamu sudah siap-siap? Kamu kan sudah beli kendaraan, beli peralatan. Kenapa tidak pergi? Grogi nggak kira-kira gitu, Bu? Ini masih ada nggak nih? Takutnya lari, Bu. Grogi nggak kira-kira begitu? Ini ketakutan. Ka'ab ini ketakutan. Qala qultu ya Rasulullah, inni wallahi ma lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakatihi bi'udhrin wa laqad u'titu jadalan. Demi Allah ya Rasulullah, kalau seandainya aku duduk di hadapan orang lain, siapapun di dunia ini kecuali engkau, aku yakin pasti aku akan bisa keluar dari hadapannya dengan membawa maaf. Dan aku bisa meyakinkan dia, sungguh aku telah diberi Allah keahlian berbicara. Aku orangnya bijak. Aku pintar ngomong. Aku orangnya pintar ngomong. Saya yakin siapapun di hadapan saya bisa saya buat hatinya ridho dengan alasan-alasan saya. Kira-kira begitu. Paham nggak, Bu? Bu? Nah. Walakinni wallahi laqad alimtu la in haddatstukal yawma haditsa kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu yuskhituka alayya wa in haddatstuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah azza wa jalla
Uqballahu azza wa jalla, wallahi ma kana li min udhrin, wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takallaftu anka. Tetapi ya Rasulullah, kalau aku di hadapan engkau, sungguh aku sadar dan aku tahu kalau seandainya hari ini aku bisa membohongi engkau, hari ini aku bisa mencari alasan kepada engkau, sungguh aku takut kalau seandainya kebohongan yang aku lakukan yang membuat engkau ridho tersebut, bisa jadi Allah balikkan nantinya. Allah balikkan hati engkau sehingga nantinya Allah buat engkau marah kepadaku, Allah buat engkau nantinya murka kepadaku. Karena hati di tangan Allah. Aku bisa membuat engkau ridho hari ini, tapi nanti aku takut Allah SWT membuat engkau murka kepadaku, hukuman atas kebohonganku. Kalau seandainya aku mengatakan perkataan jujur dan aku terus terang kepada engkau, sungguh aku sangat berharap balasan dari Allah atas kejujuranku ya Rasulullah. Aku berharap balasan dari Allah atas kejujuranku. Karena kebaikan itu pasti balasannya kebaikan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidaklah balas kebaikan melainkan kebaikan. Maka aku berharap dengan aku jujur ini Allah memberikan nantinya balasan kebaikan pada akhirnya kepadaku. Walaupun mungkin sekarang aku akan disalahkan. Wallah, demi Allah, aku tidak punya alasan. Wah, ini cari mati kamu. Semua orang munafik 80-an sampai 90-an semuanya mengatakan uzur. Dia sendiri yang mengatakan, saya tidak punya alasan ya Rasulullah. Ini kan bingung. Tidak punya alasan kok nggak ikut. Wallah, demi Allah, aku adalah pada waktu mau berangkat itu aku sangat kuat, sangat sehat, sangat siap, dan aku sangat lengkap, kaya, dan sangat mempunyai perlengkapan yang sangat lengkap. Ketika aku tidak ikut dengan engkau, faqala Rasulullah SAW, amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ini, kata Nabi SAW. Nah, lihat bahasa Nabi SAW. Amma hadza, adapun orang ini, kata Nabi SAW, faqad sadaq. Ini jujur dia ini. Artinya apa? Yang 80-an tadi itu pembohong semuanya. Yang 80-an tadi pembohong semuanya. Yang ini, kata Nabi SAW, adapun orang ini, ini jujur dia ini. Faqum hatta yaqdiyallahu anka. Berdiri kamu, kata Nabi SAW, sampai Allah SWT menjatuhkan hukuman kepadamu. Wathara rijalun min Bani Salimah. Mulai orang-orang dari Bani Salimah menyalahkan aku. Waduh, Ka'ab, kamu cari mati kamu. Kamu cari mati kamu. Orang 80 sampai 90 orang semuanya sudah selamat. Kamu ngapain begini? Wattaba'uni, lalu mereka mengikutiku. Faqala wallahi ma alimnaka adznabta dzanban qabla hadza. Wahai Ka'ab, belum pernah kamu bikin dosa begini. Kamu orang baik, kok kamu bikin dosa begini? Laqad ajazta fi an la takuna i'tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadara ilaihi al-mutakhallafun faqad kana kafiyaka dzanbaka astaghfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak. Kenapa kamu tidak minta maaf saja, minta uzur saja? Kan Nabi SAW memintakan ampun. Nah, kata orang dari Bani Salimah, kan Nabi SAW memintakan ampun. Kalau Nabi SAW sudah memintakan ampun, nanti dosa kamu juga diampuni. Gampang itu. Mulai Ka'ab ini ragu lagi dia nih. Ragu lagi dia. Karena dipengaruhi oleh Bani Salimah ini. Kalau kamu sudah dimintakan ampun oleh Nabi SAW, nanti dosa kamu insya Allah pasti diampuni. Kalau sekarang kamu nantinya nunggu hukuman ini. Faqala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aratu an arji'a ila Rasulillah. Akhirnya mereka menyalah-nyalahkan aku sampai aku berpikir, apa aku balik aja ya, mundur lagi kepada Rasulullah SAW. Aku bilang perkataan bohong ya. Mulai dia nyesal, enaknya bohong tadi ya. Kenapa aku jujur tadi ya? Enaknya tadi bohong sebenarnya nih. Fa ukadzibu nafsi. Tsumma qultu lahum hal laqiya hadza ma'i ahadun? Apakah ada orang yang mendapatkan nasib sepertiku?
Qalu na'am laqiyahu ma'aka rajulani. Ada 3 orang yang nasibnya serupa dengan kamu wahai Ka'ab. Qala mithla ma qulta. Dia mengatakan seperti yang kamu katakan. Dia jujur, dia tidak punya uzur. Wa qila lahuma mithla ma qila lak. Dan 3 orang ini semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban persis seperti jawaban kepadamu, yaitu ini orang jujur, ini orang jujur, berdiri nanti Allah akan turunkan hukuman, dia nunggu hukuman dari Allah. Qalu, siapa mereka? Murarah bin Rabi' al-Amri wa Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi, 2 orang ini namanya. Fadzakaru li rajulaini salihaini, dan mereka menjelaskan atau mengabarkan kepadaku orang yang persis keadaannya denganku, yaitu 2 orang ini orang-orang soleh juga. Saya kenal ini orang soleh, orang rajin di masjid, orang yang soleh ini dua-duanya. Nah, berarti mereka bertiga, yaitu sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, wa 'alas salasatil ladzina khulifu, dan kepada 3 orang yang tidak ikut perang. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah, wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu. Sampai mereka itu telah sempit negeri oleh mereka dan mereka itu betul-betul sudah merasakan hukuman, akhirnya diturunkan Allah taubat kepada mereka. Ini kisahnya, ini kisah taubat mereka yang bertiga ini. Nah, insyaallah akan kita jelaskan bagaimana taubat mereka yang bertiga ini di pertemuan selanjutnya. Kalau insyaallah belum Ramadan, kita mungkin Ramadan tidak ada pengajian. Mudah-mudahan kalau ada pertemuan selanjutnya kita selesaikan hadis Ka'ab ini. Hadis Ka'ab ini panjang, tapi yang intinya pada pelajaran ini kita pahami, orang yang diterima taubatnya hanyalah orang-orang yang jujur. Kalau dia jujur, sungguh-sungguh, dan dia sportif, dan dia tidak berbohong, maka insya Allah Allah SWT akan membukakan pintu taubat selebar-lebarnya dengan cara dia jujur. Ini Ka'ab ini ada 2 pelajaran besar yang akan kita ambil dari sini. Bagaimana nasibnya orang jujur dan bagaimana nasibnya orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Nasibnya akan beruntung nanti. Akhirnya orang-orang yang bersama Ka'ab ini semuanya beruntung tiga-tiganya. Dan orang-orang yang munafik yang mereka tidak jujur kepada Nabi SAW, hampir semuanya orang-orang hancur atau orang-orang nantinya menjadi orang-orang munafik mereka semuanya. Karena setelah terbiasa berbohong. Yang Ka'ab ini yang bertiga ini yang selamat, yaitu sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah, surat Taubah, wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu innahu huwat tawwabur rahim. Kepada 3 orang yang dia tidak ikut berperang sampai Allah SWT hukum mereka sampai sempit dada mereka itu. Nanti akan kita lihat bagaimana hukuman-hukuman Allah SWT ketika mereka ini jujur. Akhirnya Allah beri cobaan, sempit hidup mereka itu, sempit hidup mereka, disempitkan oleh Nabi SAW. Sampai akhirnya Allah turunkan wahyu pada surat Al-Baqarah memberikan kabar gembira atas taubatnya mereka. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin kalau ada satu pertanyaan sebelum kita selesaikan, kita tutup. Silakan Bu. Harus ada Bu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada Bu? Kalau tidak ada, saya yang tanya. Sebutkan syarat-syarat taubat. Coba. Pokoknya harus aktif. Kalau nggak aktif, nggak boleh. Harus aktif semua. Sebutkan syarat-syarat taubat.
3 kepada makhluk, 3 kepada Allah, 1 kepada makhluk. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan, pakai mic. Ini kan bab taubat ini sekarang. Sebutkan syarat-syarat taubat yang nasuha, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai mic, pakai mikrofon. Ini ada nggak orang di sini? Ada, Bu ya? Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga syarat ketika bermaksiat terhadap manusia adalah pada tobat adalah harus menghentikan dari maksiat. Yang kedua harus menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Ya, satu-satu. 3 syarat apa? Syarat-syarat taubat. 3 kepada Manusia. tidak salah. Nah, syarat-syarat taubat 3 kepada Allah, 1 kepada manusia. Yang 3, yang pertama apa? Harus menghentikan maksiat. Menghentikan. Yang pertama menghentikan dosa dan maksiat. Yang kedua menyesal, rasa penyesalan. Yang ketiga azam atau niat, ya, niat sungguh-sungguh untuk tidak akan mengulanginya lagi. Yang keempat kepada manusia, Menyelesaikan urusannya dengan manusia apabila berbuat dosa terhadap manusia. menyelesaikan urusannya, atau lebih bahasa lainnya mengembalikan hak orang lain. Kalau seandainya dia mengambil hak orang lain, dikembalikan hak orang lain. Itu dicatat nggak kemarin, Bu? Ya, kalau belum dicatat tolong dicatat ya. Wallahu taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dalam amal yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.